Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 26 Juli 2023. Baguskan dianya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Okay, get to know each other. Make the effort. Retreat. Separation and trust. Ini menggunakan kartu Hidden Truth ya. Jadi apa yang ingin dia ungkapkan atau dia katakan ke kamu hari ini? I wish I had to treat you better. Finding out the truth crushed me. I feel you even though we are part. I will waiting for a sign from you. I feel you leaving me behind and you come closer than anyone. Kemudian aku akan konfirmasi dengan tarotnya. Ace of Wands, the Emperor, Five of Pentacles, Knight of Swords, Page of Swords. Oke. Ya, di sini aku rasa dia ini dan kamu sebenarnya nggak mengenal dekat banget gitu ya. Belum 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 lebih dekat, belum lagi paham satu sama lain. Ya mungkin kalian ini jarang komunikasi atau memang komunikasinya kurang intens atau memang orangnya kurang terbuka. Intinya secara komunikasi kalian itu masih apa namanya, belum intens lah ya seperti itu. Dan aku rasa di sini memang dia ini orang yang ketika memiliki hubungan dengan kalian itu nggak punya effort gitu ya, nggak ada action, nggak ada perlakuan apa ya yang menunjukkan bahwa orang ini mau serius atau enggak sama kamu, punya rasa cinta enggak sama kamu, itu dia enggak tunjukin ke kamu secara gamblang seperti itu. Jadi kayak cuek, masa bodoh, effortless banget dan apa ya, ya hilang-hilangan kayak gitu ya. Dan retreat, oke. Orang ini nampaknya memang orang yang selalu memikirkan hal keduniawian aja gitu. Makanya di sini dia disuruh untuk retreat kembali ya, untuk memikirkan ya sebenarnya apa yang dia butuhkan selain keduniawian ya. Nampaknya ya tentang hal romansa. Dan aku lihat di sini dia sebenarnya pengen memberikan effort ke kamu dan dia pengen lebih mengenal kamu lebih dalam kayak gitu ya. Dan aku rasa kalian memang sudah berpisah ya, separation di sini. Jadi ya mungkin ini mantan kalian. Tapi di sini masih ada trust nih. The situation is calling for you to have faith. Jadi dia masih percaya ya bahwa sebenarnya di sini kamu masih
juga punya perasaan sama dia. Dia juga masih percaya akan situasinya akan menjadi lebih baik. Mungkin dia di sini menginginkan suatu rekonsiliasi, ya dia percaya itu. Intinya apapun yang sekarang dia percayai, apa yang dia harapkan itu dia percayai itu bisa terwujud kayak gitu ya. I wish I had treat you better. Aku berharap aku bisa men-treat kamu lebih baik gitu ya. Ya, memperlakukan ya. Aku berharap aku bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi kayak gitu. Jadi eh ya penyesalan yang dulu ya, yang penyesalan sekarang akibat perlakuan dia yang dulu dia lakukan terhadap kamu, itu dia udah sadari gitu ya, udah sadari, dan dia sangat-sangat merasa menyesal karena dulu dia effortless banget sama kamu, dia nyuekin kamu, bahkan di sini dia itu tidak mengenal kamu apa ya, lebih dekat, lebih dalam kayak gitu. Dan ya akhirnya kalian berpisah, dan di sini aku lihat dia memang mau retreat, mau kembali sama kamu, mau balikan lagi sama kamu. Dia percaya itu. Ya, dia sangat-sangat percaya itu akan ada masanya, akan ada waktunya dia akan kembali lagi sama kamu dan akan diterima lagi sama kamu kayak gitu. Tapi paling tidak dia ingin menunjukkan effort ke kamu dan ingin balikan sama kamu. Ya, untuk masalah nanti kamu terima atau tidak dianya, ya dia akan mencoba berusaha membuat kamu bisa menerima dia gitu ya. Makanya di sini dia berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan baik di sini. Terus finding out the truth crush me. Jadi ada sesuatu yang terbongkar dari rahasia rahasia dia, yang terbongkar oleh kamu, yang ketahuan oleh kamu. Dan itu membuat dia merasa kayak dia kayak rendah diri kayak gitu ya, terus insecure gitu. Sebenarnya apa yang dia tutup-tutupin ke kamu sekarang itu biar dia itu terlihat wah di mata kamu, terlihat apa ya, perfect di mata kamu. Tapi nyatanya yang dia sembunyikan itu ya mungkin aib ataupun hal-hal yang ya apa negatif gitu ya, perlakuan yang kotor mungkin ya, everything apapun itu yang dia sembunyikan, intinya menurut dia itu nggak patut untuk aku ceritakanlah ke kamu kayak gini. Dan ternyata itu terbongkar oleh kamu dan kamu tahu apa yang dia sembunyikan, dan itu justru malah kayak apa ya, dia lagi jadi down kayak gitu ya, untuk menghadapi kamu, untuk bisa membuat kamu percaya lagi, bisa membuat pikiran kamu itu utuh, bersih lagi terhadap dia kayak gitu ya. Terus I feel you even though we are apart. Ya, dia selalu merasakan kamu itu selalu ada di hati dia, di pikiran dia, walaupun kalian di sini udah berpisah ya. Dia tetap merasakan cinta kamu, bahkan dia di sini masih cinta kamu juga. Makanya dia di sini merasakan kamu itu selalu ada di hati dia, di pikiran dia. Dia masih merasakan kamu di sisi dia gitu, walaupun kalian berpisah. I will wait for a sign from you. Jadi aku akan menunggu tanda-tanda dari kamu ya. Ya, dia mengharapkan gini, mengharapkan sinyal penerimaan dari kamu untuk dia apa kembali ke kamu. Jadi gini, dia itu pengen effort, tapi karena dia insecure, karena ada sesuatu yang dia tutupi dari kamu, terus ketahuan sama kamu, dan akhirnya dia kayak insecure, kayak apa ya, takut dia itu dipandang rendah sama kamu, takut kamu itu berpikiran jelek terhadap dia. Jadi dia intinya takut lah ya. Dan dia di sini kayak harus menunggu kamu dulu nih, apakah kamu mau menerima aku lagi gitu. Jadi dia menunggu tanda-tanda dari kamu. Apakah kamu masih membukakan pintu hatimu untuk dia? Jadi kalau misalkan dia nanti, kalau misalkan kamu di sini udah ngebuka pintu untuk dia gitu ya, ngasih sinyal ke dia, yes, I think dia akan segera datang ke kamu.
menggunakan siasat strategi dia ya agar kamu bisa berpikiran yang baik-baik lagi terhadap dia dan kamu bisa menerima dia dengan lapang dada kayak gitu ya. I feel you leave me behind. Karena dia di sini gini, dia melihat bahwa kayak kamu itu udah pergi jauh dari dia ya, kamu udah ninggalin dia, udah kayak nggak peduli lagi sama dia, udah cuek banget, udah ya intinya udah nggak mau tahu lagi tentang dia kayak gitu. Makanya di sini dia menunggu sinyal dari kamu gitu ya, karena dia ngeliat kamu tuh udah kayak mungkin udah nggak pernah mantau dia lagi, nggak pernah ya stalking dia ataupun memberikan perhatian bahkan komunikasi dengan dia pun tidak kayak gitu. Jadi kayak bener-bener udah berjarak, udah jauh jaraknya gitu ya. Jadi makanya di sini dia kayak ragu mau datang ke kamu. Makanya di sini dia menunggu sinyal dari kamu. You come closer than anyone. Jadi eh kamu itu lebih apa ya, lebih dekat dengan dia baik secara batin dan kamu itu lebih tahu everything apapun tentang dia dibanding orang-orang yang pernah kenal sama dia selama ini. Jadi walaupun dia udah pernah nih punya hubungan dengan yang lain-lainnya itu cuma kamu yang tahu persis maunya dia kayak mana, kesibukan dia yang seperti apa kamu pahami, terus apa kebiasaan dia seperti apa, itu kamu tahu lebih lebih tahu ya daripada orang-orang yang pernah dekat dengan dia ataupun yang kenal dia selama ini. Tanpa dia ucapkan ke kamu pun kayak kamu itu kok tahu gitu ya, kok kamu bisa tahu aku suka begitu gitu, kok kamu tahu kebiasaan aku begini dan kalaupun dia pernah cerita ya tentang kehidupan dia itu ya karena dia udah ngerasa nyaman sama kamu dan dia percaya sama kamu dan juga kan dia punya rasa cinta sama kamu di sini, makanya ya cuman kamu yang diberikan kepercayaan dia untuk apa memegang cerita dia gitu ya tentang kehidupannya. Jadi seperti itu yang ingin dia ungkapkan hari ini. Kamu berarti kamu adalah orang yang sangat spesial di hati dia. Bahkan di sini I feel you even though we are apart ya. Dia benar-benar ya walaupun kalian udah berpisah ya dia itu selalu merasa bahwa kamu itu selalu dekat di hati dia kayak gitu. Oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya. Di sini ada Ace of One ya. Dan aku lihat di sini dia akan melakukan suatu effort ya, tindakan ke kamu ataupun ya dia akan segera melakukan pergerakan ke arah kamu. Ya mungkin ini untuk menyatakan cintanya, apa ngajak kamu menikah seperti itu, atau ya paling nggak untuk meminta maaf atau intinya datang lagi ke kamu. Akan ada apa suatu tindakan lah intinya ke dia untuk membuat situasinya menjadi lebih bahagia antara kamu dan dia. Karena di sini dia yakin banget dia masih cinta sama kamu. Jadi kalau eh Ace of Wands ini datang berarti kan suatu kartu keyakinan kuat, apalagi dia tegak ya yang dia tegak. Jadi berarti suatu keyakinan kuat dia untuk melangkah, untuk bertindak, melakukan suatu ya tindakan agar dia bahagia. Bukan cuma agar dia bahagia, tapi dia memang ingin merealisasikan itu menjadi suatu kebahagiaan gitu ya di dalam hidup dia. Jadi akan ada suatu tindakan dari dia. Kemudian di sini ada di Emperor tegak juga ya. Ya, aku lihat di sini orang ini memang orang yang tegas ya. Terus orang yang memang tidak bisa mengutarakan isi hati dia, terutama perasaan dia atau perasaan cinta dia kepada lawan jenisnya ya. Jadi dia tuh kayak orang yang misterius, but sebenarnya dia punya rasa yang begitu dalam. Dan dia di sini orangnya juga pem-
pemikirannya itu secara logika. Apapun tindakan yang atau apapun keputusan yang ingin dia ambil itu selalu dipikirkan secara logika. Jadi keseimbangan dalam kehidupannya itu harus dipikirkan secara real kayak gitu ya. Nggak usah berandai-andai, realnya begini ya berarti harus begini kayak gitu ya. Jadi dia sulit untuk memakai perasaan kalau mengambil suatu keputusan. Dan aku rasa memang karena dia ini orangnya kayak gitu ya, maksudnya sulit untuk menyatakan perasaan. Jadi kadang kan kalau mereka atau kamu dengan dia ini menjalin hubungan, itu jadi suka sering ada kesalahpahaman. Ya sebenarnya kamu itu suka nggak sih sama aku gitu ya. Padahal kalian ini berhubungan nih, pacaran kah atau apalah sudah bertunangan. Bahkan karena dia nggak pernah menyatakan perasaannya ke kamu tuh sampai curiga, kamu ini serius nggak sih sama aku? Bahkan dia nothing effort gitu kan, nggak punya effort ke kamu. Jadi kamu itu sering bertanya-tanya, ini orang serius nggak sih? Kamu serius nggak sih? Nah kayak gitu ya. Nah mungkin karena orangnya seperti ini, makanya kalian separation, kalian berpisah di sini. Dan ya karena dia tahu bahwa sifat dia memang seperti itu. Ya namanya sifat ya, sifat kebiasaan itu memang akan sulit untuk bisa dirubah. Jadi dia tahu bahwa sifat dia memang seperti itu dan eh, kalian memang butuh merefresh otak, pikiran dan hati kalian di sini ya dan menyegarkan semuanya. Jadi memang ya udah deh karena kamu juga eh, kayaknya butuh merefresh otak gitu ya, perasaan dan mental kamu. Jadi ya udah deh, untuk sekarang aku kasih waktu sama kamu dan hubungan kita ya udah kita sendiri-sendiri dulu aja gitu dia mikirnya ya hari ini. Tapi kalau misalkan ini keinginan dia datang, yes, dia akan datang karena di sini juga dia akan menunggu sinyal kamu. Selagi dia menunggu sinyal kamu dan kamu juga udah kelihatan menjauh dari dia, ya udah dia berpikirnya sekarang tuh ya udah deh. Mungkin kamu memang lagi marah sama aku, mungkin kamu lagi ragu sama aku, mungkin kamu apa ya? Ya banyak pikiran-pikiran negatif tentang aku ya udah untuk sekarang eh, nggak apa-apa kamu hidup dengan kehidupan kamu terlebih dahulu ya paling tidak nanti aku yakin ada suatu saatnya ya dan pada waktu yang tepat aku bisa kok menawarkan cinta aku lagi ke kamu kayak gitu eh ya dia berpikir logika aja kalau misalkan sekarang dia datang ke kamu ya mungkin akan ada perpecahan, pertengkaran di antara kamu dan dia. Makanya di sini dia mengikuti alur kamu. Kalau kamu pengen menjauh dulu dari dia, ya it's okay, dia akan mengikuti alur kamu di sini. Ya, Five of Pentacles reverse. Jadi memang harus adanya suatu perubahan ya, step by step, perlahan-lahan. eh Ya, aku tadi bilang ya bahwa sifat kebiasaan orang itu nggak mungkin semudah itu bisa langsung berubah gitu ya. Bahkan itu akan sulit sekali bisa berubah. Jadi makanya di sini disarankan bahwa akan dalam suatu hubungan kalian memang yes, oke, lebih baik kalian berpisah aja dulu. Ini memang keinginan dari semesta, masih memang keinginan Tuhan untuk kalian berpisah dulu. Kenapa? Karena di sini kalian masih memiliki ego masing-masing. Karena kalian di sini malah disatukan justru malah menyakiti satu sama lain. Jadi makanya kalian di sini berpisah untuk merefresh, untuk memahami kembali ya arti dari kamu, arti dia di kamu dan arti kamu di dia gitu. Dan di sini memang ini jalan yang terbaik gitu ya untuk memisahkan kalian. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan seiring waktu aku rasa memang akan ada apa tuh namanya pergejolakan lagi ya, pergejolakan perasaan ya. Kalian akan meningkat lagi, akan muncul lagi seperti itu ya, akan muncul lagi. Tapi itu step by step, perlahan-lahan. Karena di sini kalian harus bisa belajar dari masa lalu dan aku lihat di sini memang dia sudah mulai me- memaafkan ya, sudah mulai menghilangkan kemarahan kayak gitu ya
intinya ini energi dia sudah mulai sembuh ya, sembuh dari rasa sakit hati ataupun penyesalan atau everything tentang hubungan dia di masa lalu ya, mungkin dengan kamu ataupun dengan yang lainnya. Ini udah ada energi dia penyembuhan, dan eh kalian akan bisa dipersatukan lagi jika tingkat resiko kalian untuk bertengkar, untuk apa namanya, saling menyalahkan itu sudah mulai kecil kayak gitu ya. Ya, kalian akan segera didatangkan lagi. Dengan apa itu terlihat bahwa dia akan datang lagi, kemudian resiko itu sudah mulai kecil ya, di saat kalian sudah mulai sama-sama ikhlas ya, sama-sama ikhlas. Mungkin kamu udah nggak kepikiran dia lagi, dan kamu udah masa bodoh gitu dengan dia, udah nggak ada rasa lagi sakit hati dengan dia, dan dia pun begitu gitu ya. Dia udah apa namanya, memaafkan kamu, sudah memahami situasinya, dan ya udah dia udah berpasrah gitu, kamu juga udah berpasrah, dan udah nggak ngerasa harus berharap mengejar-ngejar dia lagi. Ya disitulah Tuhan akan mendatangkan lagi perasaan kalian untuk bisa bersama lagi ya. Mungkin dari situ dia akan datang ke kamu ya di sini. Oke, intinya seperti itu ya. Step by step, perlahan-lahan memang. Ya, dan aku lihat di sini memang orang ini atau mungkin kamu ini ya, kalian situasikan aja. Di sini memang adanya ketidakjujuran di antara kalian, atau mungkin dia di sini tidak jujur sama kamu. Orangnya memang narsis banget, terus juga orangnya nggak bisa bijaksana ya. Maksudnya orangnya pelin-pelan seperti itu ya, pelin-pelan, eh, juga sarkastik gitu ya. Mungkin ya cuek segitu ya. Terus itu orangnya mendominasi gitu. Jadi apapun, kalau kalian berhubungan gitu ya, saat kalian masih berhubungan lah kemarin itu, dia itu pengennya punya alur cerita hubungan itu sesuai dengan keinginan dia kayak gitu. Apa yang dia mau, kamu juga harus ikutin kayak gitu. Jadi semua itu harus teratur sesuai keinginan dia. Kalau kamu di sini menentang dia, ya mungkin dia akan langsung mengakhiri hubungan kayak gitu. Jadi orang ini memang eh, apa ya, egois banget, arogan banget ya, dan orangnya itu bahkan bisa mengambil suatu keputusan di saat dia emosi gitu. Jadi ya suka membabi buta ya seperti itu ya. Jadi orang ini seperti itu, dan makanya di sini kalian itu dipisahkan oleh semesta ya, karena biar kalian itu bisa belajar ya satu sama lain. eh Harus adanya perubahan di antara kalian ketika kalian memang nantinya dipersatukan lagi. Jangan memaksakan kehendak. Kalau kalian terus-terusan memaksakan kehendak, ya yang sakit kalian sendiri juga kan kayak gitu. Jadi makanya inilah niat dari semesta untuk memisahkan kalian, dan dia sadar itu, dia tahu itu, dan ya udah mau gimana lagi ya. Dan memang dia juga berpikir bahwa ya karena aku masih punya sifat yang seperti ini, dan kamu juga masih apa apa sesuai dengan prinsip kamu kayak gitu ya. Jadi kita itu kayak belum belum klop kalau secara keinginan dalam berhubungan, mempunyai hubungan kayak gitu ya. Jadi ya udah deh, kita eh, sendiri-sendiri dulu aja untuk saat ini kayak gitu. Makanya di sini dia eh mengakhiri hubungan sama kamu. Ya, ada separation. Oke, di sini ada Page of Swords ya. Jadi kalau misalkan di sini dia menjalin suatu hubungan dengan orang lain ya, aku rasa dia memang akan bersifat dingin gitu ya sama pasangannya. Karena ini kayak suatu balasan gitu ya, kayak dia itu eh udah berpikiran negatif tentang pasangan di sini. Jadi dia berlaku seperti itu. Dia dingin sama pasangannya, cuek sama pasangannya ya, karena ini pengaruh dari sakit hati dia di hubungan dia sebelumnya kayak gitu. Kalau misalkan di sini dia lajang ya, dan
Oke, dia masih punya perasaan sama kamu, dia masih cinta sama kamu, tapi dia di sini memainkan permainan uh, tentang perasaan kayak gitu ya. Jadi dia pura-pura nggak peduli sama kamu, pura-pura dingin di sini, pura-pura cuek, pura-pura nggak butuh kamu lagi gitu ya. Dia ingin apa ya? Kamu merasakan hal sakit yang dia rasakan kayak gitu ya. Karena kan aku lihat dia di sini egois ya. Apapun masalah kalian di sini dia pengen selalu merasa bahwa dia selalu benar. Kayak gitu ya. Makanya di sini dia mendominasi dalam hubungan. Karena di sini dia memang ingin selalu terlihat benar kayak gitu ya. Egois banget. Dia memang selalu dipandang selalu benar kayak gitu. Makanya di sini mempermainkan perasaan kamu. Pura-pura nggak peduli, pura-pura nggak butuh kamu, pura-pura apa ya? Ya dia lebih baik sama orang lain gitu, orang lain yang lebih peduli sama dia. Tapi nyatanya ketika dia bermain atau memiliki hubungan dengan yang lainnya, justru malah perlakuan dia sama kayak gitu loh. Dia dingin sama pasangannya sehingganya ya hancur juga tuh hubungan dan dia memperlakukan kamu sok-sok nggak peduli lagi sama kamu walaupun ya kalian udah separation ya. Dan ya di sini dia pengen tahu gitu ya, pengen tahu kamu ngerasa bersalah nggak sih sama aku ya karena dia punya sifat yang ingin selalu benar di sini. Jadi dia berpikir seperti itu. Seharusnya kalau aku diemin kayak gini kamu harusnya merasa bersalah sama aku. Nah, kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini Knight of Swords juga memang sebagian dari antara kalian ini hubungannya itu berpisah secara tidak baik-baik gitu. Jadi ada kebencian, ada dendam ya, ada kemarahan. Ya intinya nggak baik-baik kayak gitu. Jadi makanya di sini ada keluar Page of Sword. Jadi ya seperti ini. Ego dia masih terlalu tinggi dan gengsi dia juga sama seperti itu. Tapi kenapa di sini ada Ace of Wands? Ya karena dia masih masih punya perasaan sama kamu. Kayak gitu. Aku lihatnya di pembacaan tarot ini. Oke, jadi inilah perasaan dia dan inilah yang ingin dia ungkapkan ke kamu hari ini. Uh, dan mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Mudah-mudahan ini resonate. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Dan energi yang paling kuat di sini ada Aries. Oke, itu aja. Dan berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.